Selamat pagi saudara yang terkasih. Berjumpa kembali di Renungan Padinan GKJ Purwantoro hari ini bersama saya Penatua Titi Ismulyanti dari Pepandan Bulukerto. Tema renungan hari ini adalah kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah. Bacaan terambil dari Yeremia 31 ayat 7b dilanjutkan ayat 13 dan 14 yang beginilah firman Tuhan. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih, setiap orang tidak mau mengalami kegagalan ataupun kekalahan. Dan di hari-hari menjelang akhir tahun 2025 ini, kalau kita mau kilas balik tentang hidup kita masing-masing, tentu sudah banyak cerita kehidupan yang telah mengukir, baik itu kegagalan, kekalahan, kesuksesan, keberhasilan, kesedihan, kelimpahan, maupun beban hidup lainnya. Demikian pun perjalanan hidup bangsa Israel saat mereka meninggalkan Tuhan. Hidup mereka dalam kelemahan, kekalahan, penderitaan yang besar karena mengandalkan kekuatan diri sendiri, ilah lain, atau apapun yang ada di sekitar mereka. Apakah hidup kita juga seperti bangsa Israel pada waktu itu? Meninggalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan diri sendiri, ilah lain, atau apapun yang ada di sekitar kita sebagai sandaran hidup kita? Dan renungan pagi ini merupakan cuplikan dari catatan Nabi Yeremia yang berbicara tentang pemulihan. Seperti ratapan menjadi sukacita, memuaskan jiwa umat-Nya, memberi kebaikan kepada para imam, mengubah penderitaan menjadi berkat dan kelimpahan, memulihkan yang lemah dan terpinggirkan dengan kehidupan yang baru. Apakah kita juga ingin dipulihkan? 3 perintah ini, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, harus menjadi pondasi dan tindakan bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Karena tindakan ini merupakan ekspresi imam yang hidup, yang aktif, dan merupakan tujuan hidup umat Kristen. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai penerapan dalam hidup kita? Pelajaran yang pertama dari ayat 7b. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Ini merupakan bagian bagaimana Allah memulihkan umat-Nya yang lemah, yang menderita selama di pembuangan. Ternyata Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Pelajaran bagi kita bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan tetap menerima dan memulihkan kita, membawa pulang dalam persekutuan dengan Tuhan. Lalu pelajaran yang kedua dari ayat 13. Aku akan mengubah ratapan mereka menjadi sukacita dan akan menghibur mereka dari kesedihannya. Mengubah duka menjadi sukacita, dari pembuangan menjadi perayaan. Maka semua umat Tuhan, baik orang-orang muda maupun orang-orang tua, akan menari dan bernyanyi, bersorak memuji Tuhan. Pelajaran bagi kita, tetaplah yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah setiap kesedihan, keputusasaan, dan pengalaman pahit dalam hidup kita menjadi sukacita dan penuh harapan. Pelajaran yang ketiga dari ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Kelimpahan berkat dan kebajikan itu bukan dari usaha bangsa Israel sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan. Maka pelajaran bagi kita adalah menjadikan Tuhan satu-satunya tempat kita menyandarkan hidup,
berserah penuh, maka segala berkat, kebajikan, kelimpahan, baik secara materi dan jasmani, kesehatan tubuh dan jiwa, juga sumber pengampunan, kasih karunia, dan damai sejahtera akan berlimpah dalam hidup kita. Dari renungan pagi ini, apa yang harus kita lakukan? Lakukan 3 perintah ini, yakni 1. Perintah kabarkanlah. Setiap orang Kristen harus menjadi duta-duta Kristus untuk mengabarkan kabar keselamatan. Dengan tindakan kasih kepada sesama, membagikan iman dengan percakapan sehari-hari, memanfaatkan talenta yang kita miliki, dan melalui sikap hidup yang mencerminkan teladan Kristus. Lakukan perintah yang kedua, yaitu perintah pujilah. Memuji Tuhan dari hati yang menyadari kebesaran, kebaikan, dan karya keselamatan yang telah kita terima harus menjadi gaya hidup kita. Seperti Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Perintah yang ketiga, perintah katakanlah. Bersaksi dengan membagikan pengalaman pribadi, hidup bersama Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, menceritakan bagaimana Tuhan menolong di masa-masa sulit dan membawa pada kehidupan yang penuh sukacita dan harapan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Amin.